Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Oke, kita udah 2 pekan ya materinya skip gitu ya. Nah, kali ini kita mulai lanjut lagi untuk materi mata kuliah etika profesi. Nah, balik lagi ya teman-teman, bahwa etika profesi ini kalau dalam bidang kita di akuntansi itu diatur oleh IAI, IAPI kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti lupa, sudah ada e-book yang sudah saya share linknya. Terus nanti kalau misalnya teman-teman susah untuk baca karena itu bentuknya e-book yang nggak bisa di-download gitu ya, online gitu. Saya juga punya tapi dari IAPI, tapi IAPI ini sudah tahun lalu, jadi udah tahun sebelumnya. Yang terbaru adalah IAI, tapi nggak jauh beda sih, cuman beberapa aja yang direvisi gitu. Jadi bisa buat perbandingan kalau teman-teman ngerasa butuh, nanti kita share di linknya gitu ya. Oke, kita lanjut mengenai penyedia jasa non asuransi kepada klien audit. Nah, perlu kita ingat bahwa KAP, kantor akuntan publik, seorang akuntan dia itu bisa memberikan jasa yang asuran. Jadi dia memberikan jaminan dan juga tidak memberikan jaminan. Contohnya auditor, dia tugasnya adalah mengaudit kayak gitu. Nah, kalau profesinya dia sebagai auditor mengaudit, apakah dia nggak bisa ngasih jasa lain selain audit, misalnya jasa mengenai audit internal, karena dia di auditor eksternal, misalnya dia bisa ngasih jasa auditor internal, dia bisa ngasih jasa akuntansi, bisa ngasih jasa perpajakan, dia bisa. Mungkin kan akuntansi itu nggak mempelajari tentang audit aja, tapi akuntansi itu mempelajari hal-hal yang terkait dengan akuntansi kayak gitu. Nah, teman-teman, tapi untuk profesi-profesi tertentu dia hanya bisa dijamin atau bisa menjamin untuk jasa tertentu juga. Misalnya sebagai auditor, dia bisa menjamin hasil auditnya. Kantor konsultan pajak, dia bisa menjamin hasil dari laporan perpajakan yang dari kliennya yang sudah dia dampingi kayak gitu ya. Penyusunannya dia dampingi. Dia bisa memberikan jasa itu. Terus seorang appraisal itu misalnya seorang akuntan, dia bekerja untuk menentukan nilai aset. Saya punya gedung nih contohnya. Saya punya gedung yang nggak tahu kalau saya jual sekarang itu nilai pasarnya berapa sih? Gitu. Saya nggak tahu. Saya cari di internet. Oh, harganya 1M. Oh, harganya ada yang 950 juta. Ada yang 1,1. Sebenarnya berapa sih? Saya bisa tanya appraisal. Appraisal di sini adalah seorang akuntan yang memberikan jasa penentuan nilai aset. Nah, gitu. Nah, jasa tersebut bisa dijamin. Maksudnya bisa memberikan asuransi bahwa apa yang dia sampaikan itu nilainya nggak jauh beda dengan nilai pasar yang sesungguhnya yang nantinya akan laku. Berarti kalau kata appraisal ada yang 950 dari internet, ada yang 1 miliar, ada yang 1,1 misalnya kayak gitu. Saya tanya appraisal, ternyata nilainya 970 juta. Saya jual nilainya adalah segitu. Jadi untuk penentuan aset di pembukuan saya, berapa sih nilai aset saya tulisnya 970 juta berdasarkan pernyataan dari appraisal tadi gitu. Apakah seorang auditor, apakah seorang akuntan biasa yang dia tidak bekerja sebagai appraisal, apakah dia nggak bisa menentukan itu? Bisa juga, tapi nggak bisa memberikan asuransi, nggak bisa dijamin, atau pernyataannya itu nggak bisa menjamin kayak gitu. Ya cuma sekedar pendapat aja gitu. Nah, itulah penyedia jasa non asuransi kepada klien audit gitu. Nah, seorang auditor itu bisa memberikan beberapa jasa non asuransi. Nah, itu kalau yang di buku IAI dan juga bukunya IAPI itu ada 10 yang akan kita pelajari pada pertemuan 9 dan juga 10 pekan depan. Nah, sebelum kita masuk ke 10 jasa tersebut apa aja, kita perlu tahu dulu bahwa seorang auditor yang bekerja di KAP itu wajib mematuhi prinsip dasar etika yang sudah pernah kita pelajari. Wajib punya sikap independensi, wajib, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang pernah kita pelajari juga. Nah,
yang ditetapkan untuk apa sih sifat dasar etika, terus independensi, terus menerapkan kerangka kerja konseptual itu untuk apa sih? Pertama untuk mengidentifikasi, kedua untuk mengevaluasi, ketiga untuk mengantisipasi. Yang diantisipasi apa? Ancaman. Jadi seorang auditor yang bekerja di KAP memberikan jasa non asuransi itu dia harus sadar betul bahwa dia harus independen, dia harus mematuhi dasar etika, bahwa dia harus menerapkan kerangka kerjanya sesuai konseptual yang sesuai profesinya. Nah, untuk apa? Mengidentifikasi kira-kira ada ancaman apa? Ancaman tersebut dievaluasi, kira-kira efeknya apa? Kok bisa timbul ancaman tersebut? Kenapa ya? Kayak gitu. Terus cara mengatasi ancaman yang mungkin bakal terjadi tersebut. Kalau misalnya contohnya di sini ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi. Wah, itu udah dasar banget nih. Dari etika aja sudah bakal terancam. Terus bakal independensinya juga bakal terancam. Contohnya apa sih? Seorang auditor yang dia memberikan jasa akuntansi dan dia juga sebagai auditor di kantor tersebut, auditor eksternal. Jadi misalnya gini, saya itu seorang akuntan publik. Nah, saya diminta untuk memberikan jasa non asuransi, yaitu memberikan jasa akuntansi atau jasa pembukuan. Nah, saya mendampingi, saya memberikan pelatihan cara penyusunan seperti apa, saya memberikan jasa konsultasi tentang akuntansi pembukuan seperti apa. Lalu tahun depannya atau di tahun tersebut saya tuh sebagai auditornya. Nah, Bu, apakah nggak boleh? Boleh gitu kan, boleh. Cuman yang seperti itu dikhawatirkan akan memberikan ancaman terhadap etika profesinya dia dan juga terhadap independensi dia. Nah, kalau misalnya saya sudah yang buat laporan keuangan saya sebagai konsultannya, saya memberikan pernyataan dari auditor eksternal, ya masa saya akan ada rasa beda gitu ketika dia pure menjadi seorang auditor eksternal gitu. Nah, larangannya gitu, kantor baik dari IAI maupun IAP, panduan dari IAP yang bisa di print out dan juga e-book online-nya IAI, kantor atau jaringan kantor, KAP ataupun partnernya KAP tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen untuk klien audit. Larangan utamanya, jika seorang auditor atau akuntan publik dia memberikan jasa non asuransi, dia harus sadar betul bahwa dia itu tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab perusahaan, keputusan manajemen, keputusan manajer, keputusan perusahaan itu nggak bisa diambil alih. Misal, dia menyarankan pakai standar A, sekedar menyarankan, terus dia membuat laporan keuangan kayak gini. Tapi di akhir periode, manajemen yang punya hak untuk memutuskan bahwa saya harus pakai yang mana. Itu adalah haknya si manajemen perusahaan, haknya klien. Jadi nggak boleh dipaksakan. Pak, ini tuh harus pakai ini, standarnya untuk UMKM tuh seperti ini, nggak bisa pakai yang ini. Itu tuh nggak boleh. Jadi sifatnya dia menyarankan kayak gitu, menyarankan, mendampingi. Dia harus tahu batasan-batasannya sampai mana. Nah, tanggung jawab manajemen itu apa aja sih? Misalnya seorang manajer itu bertugas untuk mengendalikan operasional perusahaan, memimpin perusahaan, terus mengelola SDM. Kalau misalnya saya sebagai auditor eksternal memberikan jasa kepada perusahaan, jasa non asuransi, saya menyarankan bahwa lebih baik karyawannya ini dikasih pendidikan aja Pak, dileskan, misalnya kayak gitu. Dileskan aja, diikutkan private pajak, diikutkan kursus audit internal aja Pak, kayak gitu misalnya kayak gitu. Saya sekedar menyarankan aja manfaatnya apa, terus pokoknya menyampaikan plus minusnya apa kayak gitu. Saya harus sampaikan, tapi yang berhak untuk memutuskan adalah manajer perusahaan atau manajemen perusahaan, bukan haknya si auditor. Dia harus paham betul bahwa mengambil alih tanggung jawab manajemen itu tidak boleh. Kenapa? Ketika seorang auditor itu berperan penuh mengambil alih manajemen perusahaan, kan mengurusi pengendalian, pengelolaan dan lain-lain gitu ya. Itu kalau misalnya diambil alih,
berarti kan dia sebagai pelaksananya, terus dia sebagai auditor lagi nanti. Nah, itu akan mengancam independensi dan etika profesi dia gitu. Nah, untuk menghindari supaya saya sebagai auditor eksternal yang memberikan jasa non asuransi tadi tidak mengambil alih, saya harus berpositif thinking bahwa si manajemen perusahaan, bahwa pengelola perusahaan ini, pemangku kebijakan di perusahaan tersebut itu telah mempertimbangkan serta memutuskan sesuatu itu memang udah benar. Jadi ya positive thinking saya. Oh, manajemen ini memang dia baik-baik aja. Kalau seorang auditor datang itu kan dengan kewaspadaan ya. Jadi ini kok ada uang sekian nggak ada nota ya, ini kemana, siapa pihak ketiganya. Nah itu kan sudah ada kewaspadaan, sudah ada kalau kita bilang curiga boleh nggak ya. Nah itu ada tingkat kewaspadaan terhadap si klien. Tapi kalau memberikan jasa non asuransi, maka si auditor tadi itu berpikir atau menganggap bahwa manajemen perusahaan mengelola perusahaannya dengan baik gitu. Cuman dia perlu ada pendampingan lebih nih karena dia nggak tahu, misalnya kayak gitu ya, gitu ya. Jadi kita berpositive thinking nih kalau kita memberikan jasa non asuransi. Nah, kita masuk di pembahasan apa aja sih jasa yang akan diberikan oleh seorang KAP, oleh seorang auditor eksternal yang bekerja di KAP itu kepada klien selain jasa asuransi kayak gitu. Sebenarnya kalau di IAP maupun IAI itu ada 10, cuman kita bagi 2 pertemuan gitu. Namun pada kenyataannya nggak terbatas dari 10 ini aja. Bisa memberikan jasa misalnya pengembangan aplikasi akuntansi, bisa apalagi ya, bisa hal-hal lain lah terkait akuntansi tapi tidak masuk dalam 10 pembahasan kita nanti gitu. Itu boleh, itu nggak apa-apa, nggak terbatas di situ karena kemajuan teknologi, kebutuhan pasar dan juga kebutuhan dari investor, perusahaan dan lain-lain itu kemajuannya lebih cepat dibanding buku kita. Jadi tidak terbatas 10 ini, tapi bisa dikembangkan sendiri oleh KAP itu, bisa dikembangkan sendiri oleh seorang auditor eksternal tadi. Nah, yang pertama adalah jasa pembukuan dan akuntansi, yang kedua jasa administrasi, jasa penilaian, jasa perpajakan, dan jasa audit internal. Itu boleh diberikan oleh seorang auditor eksternal kepada klien atau yang sebutannya kelompok dari jasa non asuransi. Kita masuk di jasa pembukuan dan akuntansi. Kita perlu sadar bahwa memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien itu dapat memberikan ancaman. Ancamannya apa? Telaah pribadi. Telaah pribadi ini apa sih? Kayak persepsi pribadi gitu. Jadi kayak apa yang kita sampaikan seperti kayak appraisal tadi ya. Apa yang kita sampaikan sebagai seorang auditor eksternal bahwa asetnya adalah 9,70 juta, misalnya kayak gitu ya. Itu cuman persepsi saya sendiri, sehingga perlu ditelaah lagi, perlu diyakinkan lagi oleh pemberi jasa appraisal tadi, penentuan aset tadi. Karena appraisal itu lebih bisa menjamin bahwa nilai yang dia sampaikan itu lebih valid dibanding saya, walaupun sama-sama loh ya. Misalnya appraisalnya juga bilang 970 kok sama kayak aku, kayak gitu. Tapi kurang bisa menjamin apa yang saya sampaikan sebagai auditor eksternal ini. Nah, jasa akuntansi dan pembukuan terdiri atas berbagai jasa, termasuk ya 3 diantaranya dari sekian banyak gitu. Yang pertama penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan. Jadi seorang auditor memberikan jasa non asuransi itu bisa berupa penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan. Itu boleh. Pencatatan transaksi, jasa penggajian itu boleh. Nah, tapi bukan mencatatkan loh ya di sini. Seorang auditor itu kalau dari teman saya itu nggak mesti harus dia mencatatkan semuanya, tapi harus ada karyawan yang terlibat di sana. Jadi kayak mendampingi, tapi bukan mendampingi cuma dikasih tahu aja, enggak, tapi kalau kita pernah les privat gitu kan. Nah, les privat itu kan lebih face to face, maksudnya lebih lebih intens gitu kan, diajari dijelaskan, dia diterapkan, ditungguin bener salahnya kayak gitu. Nah, terus komunikasi
komunikasi antara klien dan juga KAP pasti akan terjadi gitu. Nah, namun mereka harus sadar betul bahwa tanggung jawab itu bahwa tanggung jawabnya bukan untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya saya dampingi tadi, ini harusnya kayak gini, nama akunnya seperti ini, misalnya nomor referensinya harus ini, misalnya kayak gitu. Saya menyarankan itu, tapi manajemen nggak mesti harus pakai angka-angka atau nomor referensinya seperti itu, gitu. Terus bantuan teknis. Apabila KAP dan klien paham bahwa tanggung jawab sepenuhnya di tangan klien, maka klien dapat meminta bantuan teknis seperti kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi. Jadi dia minta bantuan nih, kepatuhan terhadap kebijakan akuntansinya seperti apa, yang paling tepat buat saya apa sih, kayak gitu. Dia minta bantuan, minta penjelasan, minta dibuatkan dan lain-lain. Gitu. Terus jasa yang kedua adalah jasa penilaian. Nah, jasa administrasi. Jasa administrasi ini kemungkinan besar tidak memunculkan ancaman kayak gitu. Nah, contoh dari jasa administrasi ini yang pertama jasa pemrosesan data, penyimpanan formulir administrasi, pemantauan tanggal penyampaian dokumen kepada klien atau pada tanggal tersebut. Jadi, kalau administrasi ini dianggap ya bagi IAI dan juga IAPI tidak memberikan ancaman kayak gitu. Jadi tidak memberikan ancaman terhadap etika profesi dia, tidak memberikan ancaman terhadap kinerja dia, tidak memberikan ancaman terhadap independensi dari si auditor tadi. Itu nggak berpengaruh kayak gitu. Terus yang ketiga adalah jasa penilaian. Nah, dalam jasa penilaian ini bisa muncul ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi. Nah, ancaman telaah pribadi itu seperti appraisal tadi ya, saya sebagai seorang auditor menilai aset. Nah, ketika saya menilai aset, saya nggak bisa, apa yang saya sampaikan tidak menjamin, tidak memberikan asuransi kayak gitu, belum tentu itu benar, intinya itu gitu ya. Nah, sehingga dalam telaah pribadi ini perlu ada keyakinan dari pihak luar yang lebih bisa menjamin kayak gitu, yang lebih bisa menjamin. Jadi harus ada pihak lain gitu, appraisal gitu. Sedangkan ancaman advokasi di sini lebih kayak persuasif dia. Ancaman advokasi di sini kalau contohnya ya, saya itu menyarankan menggunakan standar A. Nah, saya cuman bisa menyarankan aja, tapi saya nggak boleh persuasif, saya nggak boleh mempengaruhi, atau mungkin saya itu karena punya kepentingan pribadi gitu ya, ada ancaman lain. Saya punya teman yang dia itu bisa dia itu menjual aplikasi tertentu tentang akuntansi. Terus saya persuasif di situ. Saya pengaruhi. Nah, itu bagian dari ancaman advokasi. Jadi nggak boleh kayak gitu. Saya punya kenalan appraisal. Terus saya di sini sekedar menyarankan untuk pakai jasa appraisal ya, misalnya kayak gitu. Terus ditanya, appraisalnya kira-kira siapa ya? Oh, si A aja. Nah, ketika si A itu kan mempersuasif klien ya, itu dianggap sebagai ancaman juga, tapi tingkat ancamannya serendah mungkin. Kan udah kita pelajari sebisa mungkin paling rendah gitu. Nah, jasa penilaian ini terdiri dari pembuatan asumsi yang berkaitan dengan pengembangan masa depan, kayak gitu, penilaian aset, kayak gitu contohnya ya, penerapan metodologi dan teknik yang tepat seperti apa, kombinasi keduanya, kayak tadi asumsi maupun metodologi, terus cara mengevaluasi ancaman tersebut. Nah, terdiri atas yang tadi ya, penilaian terdiri atas itu nggak mesti harus 4 itu, tapi banyak ya, banyak gitu. Cara mengatasi ancaman tersebut, ancaman dari telaah pribadi maupun ancaman vokasi itu ada 2, tapi dalam prakteknya itu pasti akan kompleks banget gitu ya. 1, penggunaan dan tujuan dari laporan penilaian tersebut buat apa? Kalau saya hanya untuk menentukan, ini mau sekedar pengen tahu aja sih, kira-kira laku berapa. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya untuk penentuan nilai aset gedung saya ini harganya 1,5, terus menurut si auditor eksternal adalah 2 miliar, itu kan yang saya nantinya akan laporkan di laporan keuangan. Nah, itu kan sangat berpengaruh, sangat berbahaya gitu ya. Jadi itu disarankan untuk pakai appraisal. Yang kedua, apakah penilaian pengumuman akan diumumkan ke publik? Kalau diumumkan ke publik, maka pernyataan dari auditor eksternal tadi harus didukung oleh jasa lainnya.
jasa yang bisa menjamin. Nggak bisa saya sendirian sebagai auditor eksternal menyatakan bahwa aset ini adalah 1,5 misalnya gitu. Terus cara mengatasi ancamannya yang pertama menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa. Contohnya untuk ancaman advokasi tadi adalah dengan cara mengatasinya dengan cara menugaskan profesional. Untuk ancaman telaah pribadi, cara mengatasinya menugaskan penelaah yang tepat. Jadi kayak saya berasumsi harus ada pihak lain yang bisa menjamin gitu. Terus jasa perpajakan. Nah, dalam jasa perpajakan ini akan muncul ancaman telaah pribadi dan ancaman advokasi ya. Jadi kalau misalnya seorang auditor eksternal itu juga bisa memberikan jasa perpajakan, misalnya penyusunan SPT, membuatkan atau mendampingi penyusunan SPT-nya. Terus perhitungan pajak untuk tujuan mempersiapkan jurnal akuntansi, perencanaan pajak, jasa perpajakan, bantuan dalam penyelesaian sengketa pajak. Nah, itu boleh diberikan oleh seorang auditor eksternal. Namun, hal-hal tersebut itu bisa memunculkan telaah pribadi dan ancaman vokasi juga, gitu. Nah, untuk menghindari ancaman-ancaman ini, per aktivitas itu ada step-stepnya sendiri. Nah, misalnya kalau penyusunan pemberitahuan pajak atau SPT akan muncul persepsi telaah pribadi. Nah, telaah pribadi ya menurut saya ini bisa masuk sih, tapi nggak bisa yakin gitu. Apakah seorang auditor eksternal itu nggak bisa perpajakan? Bisa juga, nggak terbatas ilmunya di audit gitu. Cuman masih ada KKP, kantor konsultan pajak, sehingga kalau auditor eksternal memberikan jasa perpajakan, disarankan tetap menggunakan jasa konsultan pajak untuk memberikan jaminan atas laporan perpajakannya. Apalagi pajak ini kan urusannya sama negara ya. Nanti kalau terjadi sengketa pajak dan lain-lain itu lebih bisa menjamin kantor konsultan pajak atau mungkin dari pendamping hukum tentang perpajakan gitu. Terus yang terakhir adalah jasa audit internal. Boleh juga seorang auditor eksternal itu memberikan jasa audit internal, tapi akan muncul nih ancamannya, yaitu telaah pribadi. Aktivitasnya meliputi apa aja sih? Pemantauan pengendalian internal, penelaah atau atas aspek ekonomi, itu boleh. Jadi kayak memberikan jasa tentang efektivitas, tentang kegiatannya dia, terus tentang struktur organisasi harus seperti apa, yang baik seperti apa, itu boleh diberikan kayak gitu. Tapi akan muncul ancaman tadi telaah pribadi. Cara mengatasinya adalah yang pertama, resiko salah saji atas asersi yang terkait dengan jumlah dalam laporan keuangan tersebut. Bisa jadi dia salah saji karena dia auditor internal dari luar, maksudnya auditor internal bukan karyawannya langsung gitu ya. Dia harus mempelajari semuanya, dia harus mempelajari tentang operasional perusahaan semuanya. Nah, bisa aja ada salah saji. Terus tingkat keyakinan bahwa tim audit akan ditempatkan pada pekerjaan jasa audit internal termasuk dalam proses audit eksternal. Nah, cara mengevaluasinya, cara ngecek kira-kira aku tuh bakal dijadikan auditor eksternal gak sih? Kalau saya dijadikan auditor eksternal, maka akan muncul ancaman-ancaman ketika saya dijadikan juga sebagai auditor internal. Saya auditor internal, saya perbaiki, saya buatkan struktur, saya semua nota dan lain-lainnya saya lengkapilah dokumennya. Terus saya sebagai auditor eksternal juga. Nah, itu juga menimbulkan ancaman. Cara mengatasinya adalah menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa. Kalau saya akan jadi tim auditor eksternal, jadi tunjuklah tim lain untuk menjadi auditor internal. Gitu. Nah, ini 5 jasa audit jasa non asuransi yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik gitu ya, tapi tidak bisa menjamin, namanya juga non asuransi gitu ya. Nah, yang 5 lagi akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat siang. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.